rajin membaca Quran kelakuan tidak robah? Mengapa rajin ke masjid kelakuan sedikitlah berubahnya, tidak sebanding? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ada pertanyaan, kenapa ada orang yang belajar agama, pesantren, belajar agama, sekolahnya sekolah Islam, ada yang pesantren, bahkan ada yang kuliahnya kuliah di kampus Islam, gelarnya gelar yang islami, identitas Islam, tapi mengapa bahkan berbicara tentang Islam, tapi mengapa perilakunya kok kurang cocok dengan ilmu dan yang disampaikannya? Ini penting untuk ditafakuri nih. Kenapa ada yang menghafal Quran tapi perilakunya tidak cocok? Padahal hafalannya banyak, tapi akhlaknya tidak seindah Quran. Padahal dia sering mengajar Quran, tapi perilakunya jauh dari Quran yang diajarkannya. Mengapa? Mengapa gelarnya Ustadz, Kiai, LC, SAG, tapi perilakunya kok tidak cocok dengan apa yang disampaikan? Kenapa rajin ke majelis taklim ibu-ibu, tapi yang berubah hanya seragam? Yang meningkat itu cicilan. Kenapa? Ada yang tanya. Saya sambil bicara begini juga sambil mikirkan diri saya sendiri nih. Saya cocok tidak yang disampaikan dengan yang dilakukan? Mudah-mudahan Allah menolong bisa jadi lebih baik. Jadi ayatnya kita dengar dulu ayat Qur'annya. Surat Al-Baqarah ayat 44. Surat Al-Baqarah ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab, tidakkah engkau mengerti? Ada lagi yang lebih keras. Surat Sof ya, silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah
an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah besar kemurkaan di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Hadirin, mengapa rajin ke pengajian kelakuan tidak robah? Mengapa rajin membaca Quran kelakuan tidak robah? Mengapa rajin ke masjid kelakuan sedikitlah berubahnya, tidak sebanding? Satu, penyebab utama kita tidak berhasil mengubah diri kita dengan izin Allah adalah salah niat. Kalau niatnya sudah salah, sudah itu jalurnya salah, walaupun kendaraannya mirip sama, angkotnya sama, tapi jalurnya jalur yang berbeda, tidak sampai. Jalur yang benar adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hati-hati ini, tidak semua orang datang ke majelis taklim ingin dekat dengan Allah. Yang benar dari niat itu adalah kita belajar ini supaya kita semakin dekat dengan Allah, supaya jadi ahli takwa. Itu niat yang paling benar, itu adalah kita belajar adalah supaya kita jadi ahli takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, supaya jadi orang yang mulia di sisi Allah. Jadi tidak ada urusan dengan gelar, tidak ada urusan dengan status, tidak ada urusan dengan jumlahnya ilmu, tidak ada urusan dengan pujian, kekaguman orang, penghasilan. Yang ada urusannya satu, saya belajar agama, mengamalkan agama, berdakwah supaya Allah ridho kepada saya. Tidak banyak orang yang hidupnya ingin dicintai Allah. Banyaknya mah ingin dipuji orang, ingin dikagumi, ingin punya kedudukan di sisi makhluk. Ini yang penting nih. Yang suka menggagalkan niat itu adalah cari kedudukan di sisi makhluk. Ingin diakui, kemudian dipuji, dikagumi, diberi, ini repot. Termasuk ingin dicintai itu cari kedudukan tuh. Kalau ingin dicintai istri, dicintai suami, itu sudah cari kedudukan. Sebetulnya kita tidak berkuasa untuk membuat orang lain mencintai kita. Yang kuasa membulak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin, periksa niat. Ini ada ibu-ibu yang hijau dari mana, Bu? Dari Padang, Bukit Tinggi. Mau apa engkau kemari? Jawab, mencari ilmu. Benar, di Padang banyak ilmu. Teruskan. Ayo jawab, masa kesini nggak ada jawaban? Silaturahmi di Padang ada tuh silaturahmi. Aagim, mau silaturahmi ke Aagim? Ya Aagim nggak ada di Padang. Bu, saya ingin silaturahim, ingin menimba ilmu, ingin bertemu dengan mudah-mudahan seseorang yang jadi jalan ilmu. Itu boleh. Untuk apa? Mudah-mudahan Allah makin ridho. Saya ingin bisa kenal kepada Allah, saya ingin bisa dekat dengan Allah, saya cari ilmunya. Nah ini dari awal Allah sudah tahu nih. Kenapa menghafal Quran? Saya ingin dari setiap huruf yang saya baca, saya semakin dicintai Allah. Bukan perkara hafal tidak hafal, hafiz tidak hafiz, ya. Karena tiap orang beda-beda dibuat kemampuan menghafalnya. Jangan stres.
Tidak harus semua orang sama, sehari 5 lembar. Kalau Allah ciptakan beragam, pahalanya beda-beda. Mungkin ada yang susah hafal, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah karena dia sabar. Mungkin yang cepat hafal, kalau tidak hati-hati bisa tidak berkedudukan di sisi Allah karena dia jadi ujub dengan cepat hafalnya. Hati-hati, hati-hati hadirin. Jadi kalau cari kenapa kuliah, kan saya ingin SAG, nanti saya kuliah saya jadi master. Terus gimana jadi master? Kan tidak penting master di sisi Allah. Yang penting itu master agama yang bertakwa, betul? Kalau berhenti di gelarnya saja tidak dapat tuh akhiratnya. Hati-hati kalau berhenti di hafiznya, nggak dapat akhiratnya. Maka ke pengajian katanya ibu-ibu macam-macam niatnya. Ada yang saya mau pengajian lah, bosan di rumah. Namanya pengajian bosan. Mau datang ke pengajian, kenapa? Saya punya tas baru. Teman-teman harus tahu nih. Namanya pengajian tas baru. Ada lagi, ayo ke pengajian. Itu ustadznya cakep. Ada lagi naksir ke ustadz. Ada yang ke pengajian capek di rumah teh, saya harus refreshing, istirahat di pengajian, namanya pengajian refreshing. Kalau dari awal hanya begitu-begitu saja, kita cari pengajian artis tuh, supaya dianggap keren. Itu mah pengajian orang kaya supaya dianggap elit. Itu sudah dari awal juga nggak manfaat tuh ilmunya. Kalau ke pengajian hanya nyari duniawi, udah salah jalur dari awal. Ayo periksa niat. Boleh enggak ke pengajian Darut Tauhid niat nyari jodoh? Jodoh mah enggak usah diniatkan nyarinya, tapi niat cari ilmu, bonusnya doa minta jodoh gitu. Seperti tahajud, jangan diniatkan tahajud untuk nyari jodoh. Tahajud itu untuk mendekat kepada Allah. Salah satu di antara doa tahajud adalah minta jodoh. Beda orang yang tahajud untuk lunas hutang dengan orang yang tahajud ingin dicintai Allah. Salah satu doanya adalah doa lunas hutang. Sebetulnya hadirin, yang terpenting dari hidup ini kan dicintai Allah, betul? Kalau Allah sudah sayang kepada kita, ya udah kita bakal diberikan yang terbaik, tidak akan disia-siakan sama sekali.